semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di konten misteri anime bersama saya, arkeolog anime paling ahli di antara para ahli. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan ekspedisi pencarian jejak Titan di Antartika lagi. Dan ini adalah sudah ketiga kalinya kita melakukan ekspedisi di Antartika. Wow, ternyata memang benar seperti kata pepatah kucing mengatakan. Yang artinya di atas whiskas yang lezat masih ada ikan bakar Pak Mamat yang menggugah selera. Nah, maksudnya di sini di antara beribu-ribu misteri yang ada di dunia ini, misteri di benua Antartika masih tetap yang paling mengerikan. Apa? Kalian tidak percaya benua Antartika adalah benua misteri? Sial. Kalian sepertinya perlu aku bungkam dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa benua Antartika adalah benuanya misteri. Kalian harus lihat ini. Lihat, ini adalah lab rahasia dari organisasi sekutu yang menyelidiki tentang alien. Organisasi itu bernama COAI, singkatan dari Constitutional of North Alien UD. Ya, jadi mereka adalah salah satu organisasi rahasia aneh yang mencari bukti keberadaan alien yang bernama UD. Mereka percaya terdapat pemimpin para makhluk asing di alam semesta yang bernama UD. Mereka sampai saat ini masih mencari kebenarannya, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Benar-benar tujuan organisasi yang sangat mulia. Mungkin di next ekspedisi kita akan bekerja sama dengan organisasi rahasia aneh lainnya. Jadi tunggu saja, teman-teman. Dan di ekspedisi kali ini, kita khusus akan melanjutkan sesi ketiga dari event Battle of Theory, yang dimana di video sebelumnya kita sudah melihat teori dan bukti dari kedua kelompok agen rahasia rudal, yaitu kelompok pertama yang berpendapat bahwa jejak Titan yang ada di Antartika ini adalah Titan yang berasal dari mitologi Yunani kuno, dan kelompok kedua berpendapat bahwa jejak Titan yang ada di Antartika ini adalah sebenarnya berasal dari manusia terdahulu yang ukurannya Mina. Menurut kelompok ketiga, penampakan ini adalah jejak wajah Titan yang berasal dari dunia Attack on Titan. Alasannya, jika kalian sudah mengikuti ekspedisi ini dari awal, pasti kalian juga tahu, yaitu akibat terjadinya kebocoran ruang dan waktu yang diakibatkan oleh pengaruh gravitasi yang kuat. Hal itu ternyata membuat ruang dan waktu di bumi kita terhubung dengan ruang dan waktu yang ada di dunia Attack on Titan melalui sebuah fenomena sains bernama wormhole yang mengakibatkan makhluk Titan bisa masuk ke dunia kita. Kenapa bisa seperti itu? Nah, buat kalian yang baru mampir, agar tahu alur ceritanya diharapkan untuk menonton ekspedisi sebelumnya, oke? Itu adalah teori tentang bagaimana bisa Titan ada di dunia kita. Sekarang, mari kita lihat bukti Titan yang berasal dari dunia Titan di benua Antartika yang sudah ditemukan oleh kelompok ketiga. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja buka buktinya. Ini dia, teman-teman. Nani, ras Titan masih hidup di dunia kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin ras Titan masih hidup di dunia kita. Karena seperti hipotesis saya di ekspedisi sebelumnya, ras Titan yang masih hidup di Antartika sudah dibantai habis oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Jadi tidak mungkin ras Titan masih hidup.
Tapi kenapa kelompok ketiga punya teori yang berbeda dengan saya? Sial. Kelompok ketiga, kalian benar-benar melebihi ekspektasi saya. Sekarang saya sangat penasaran sekali dengan hipotesis kalian. Begitu juga dengan para penonton, bukan? Apa benar Rastitan di Antartika masih hidup? Ini sangat-sangat menarik sekali, teman-teman. Jika memang benar ada penampakan Titan yang masih hidup di Antartika, itu artinya teori saya tentang pembantaian Rastitan di Antartika itu kemungkinan salah. Jadi tunggu apa lagi? Daripada penasaran, langsung saja kita melihat buktinya. Oke, ini dia buktinya, teman-teman. Ini dia bukti jika Rastitan masih hidup di Antartika. Lihatlah dengan mata super jenius kalian. Lihat. Oh my gosh. Ini adalah bukti jejak Titan yang didapatkan oleh kelompok ketiga di benua Antartika. Kelompok ketiga mendapatkan bukti ini dari video seorang YouTuber ahli konspirasi yang diunggahnya pada 29 Juli 2020 yang lalu. Channel itu bernama UFO Sighting Daily yang menemukan penampakan bayangan manusia raksasa di Antartika. Ini dia, teman-teman. Lihat. Oh my gosh. Seperti biasa, gigi saya merasa bergetar sekarang. Lihat, sangat-sangat bergetar hebat setelah melihat penampakan ini tentunya. Dan setelah diukur, teman-teman, ternyata ukuran penampakan ini lebih dari 20 meter. 20 meter ya. Sepertinya ini adalah jenis dari wall Titan yang keluar ke dunia kita, teman-teman. Karena seperti yang kalian lihat, ini benar-benar terlihat mirip dengan penampakan wall Titan. Lihat, mirip bukan? Sial. Ini 100% bukan. 1000% mirip dengan wall Titan. Oh my gosh, ini sangat-sangat mengejutkan saya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba menelusurinya apakah benar di tempat itu ada penampakan jejak Titan. Oke, langsung saja, teman-teman. Saya sangat excited sekali hari ini. Semoga saja penampakan itu sial. Oh, sial. Ternyata penampakan itu memang benar-benar ada. Saya sangat excited sekali hari ini. Semoga saja penampakan itu sial. Oh, sial. Ternyata penampakan itu memang benar-benar ada. Saya kira penampakan ini hanyalah kasus psikologis manusia yang dinamakan dengan pareidolia. Kasus di mana manusia menyimpulkan suatu objek yang samar menjadi objek yang mereka kenali dan mereka yakini itu. Tapi kalian lihat, ini jelas-jelas real penampakan Titan. Asli no hoax 1 miliar %, teman-teman. Oh my gosh. Lihat, sial. Jadi sekarang sudah terbukti. Lihat, penampakan ini sudah bisa dipastikan jika Rastitan memang benar-benar masih hidup di Antartika. Ini sangat luar biasa. Apakah saya sekarang merasa takut? Apakah saya sekarang merasa ingin menyerah karena jika ini dilanjutkan, banyak orang akan menyinyir saya. Pasti banyak orang akan menganggap saya gila, bodoh, tolol, autis, dan lain sebagainya. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Walaupun seluruh dunia menjadi musuhku, saya akan tetap melanjutkan misteri ini karena menyelesaikan misteri
dan supraku. Motor unik, jalan sendiri. Gak ada yang nyetir. Lari tuh kayak ninja, bro. Sekarang pertanyaannya adalah, jika ras titan itu masih hidup di Antartika, di mana ras titan ini menetap? Tentunya tidak mungkin hidup di tengah salju ini, bukan? Secara logika pun, makhluk mana yang bisa bertahan di suhu dingin benua Antartika yang mencapai minus 90 derajat Celcius? Tidak ada, teman-teman. Jadi sekali lagi, sebenarnya di mana ras titan ini menyembunyikan dirinya? Nah, ternyata menurut kelompok ketiga, jawabannya adalah karena ras titan itu hidup di bawah tanah, teman-teman. Ya, benar sekali. Dilansir dari situs National Geographic, terdapat sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Scientific Report mengungkapkan adanya zona panas yang terdapat di bawah lapisan es Antartika. Dengan kata lain, terdapat sebuah eksistensi hawa keberadaan ruang bawah tanah yang cukup hangat untuk bisa menampung kehidupan di dalamnya. Nah, dengan menggunakan data yang didapat dari radar pesawat, tebalan tanah, struktur tanah, maupun kondisi lapisan bawah tanah di Antartika, akhirnya mereka mendapati hasil yang cukup mengejutkan, yaitu berada di bawah tanah Antartika tersebut berukuran 3 kali dari luas kota London. Wah, sangat-sangat besar sekali, bukan? Bayangkan itu, teman-teman. 3 kali lipat dari kota London. Itu artinya luas dunia bawah tanah di Antartika cukup untuk membuat suatu perkotaan yang besar. Apalagi ditambah para peneliti mendapati sebuah bukti suara-suara khas seperti makhluk raksasa. Seperti ini, teman-teman.